Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin. Ahmad Akil, ada? Alif, Haifa, Hafiz, Satria, Soleha, Nurhidayanti, sakit, Nur Hasana. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, Bapak sarankan harus semangat dalam belajar itu. Tidak boleh menyerah, karena tantangan ke depan akan semakin rumit dan semakin persaingannya ketat. Jadi kalau kita nggak belajar, tidak bersemangat dalam belajar, akan ketinggalan, apalagi dengan bangsa lain ya. Walaupun kalian Bapak tahu pada sudah demam akibat dari perkembangan teknologi khususnya handphone itu sangat luar biasa, sehingga banyak waktu yang digunakan untuk bermain, khususnya laki-laki main game, perempuan itu TikTok. Jadi harus dikurangin ya Bapak itu. Silakan cari kegiatan yang positif untuk belajar, karena kehidupan ke depan akan lebih kompetitif dan lebih sulit. Oke, itu dari Bapak sekedar motivasi supaya belajarnya untuk mata pelajaran ekonomi akan lebih semangat, dan juga pelajaran lainnya. Jangan tonton dulu, disimak nanti hasilnya seperti apa, nanti Bapak jelasin lagi gitu linknya nih. Atau langsung ditulis dulu terus sebar. Ada yang ketua grupnya nggak? Minta disebar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama itu melalui video ini kira-kira nih adik-adik dapat memahami alat pembayaran non tunai ya. Kemudian yang kedua itu dapat membedakan mana yang tunai dan non tunai. Kayaknya udah pada bisa, tinggal cara menuliskannya saja. Kemudian apa penyebab adanya pembayaran non tunai ya, itu harus kita tuh akan belajar ke sana. Kenapa kok ada alat pembayaran ini? Kenapa nggak langsung aja uang yang banyak gitu ya, uang langsung, uang tunai gitu. Kemudian juga siapa sih yang bisa membuat atau mencetak alat pembayaran non tunai, itu kita juga harus perlu tahu ya. Iya itu. Untuk ditonton dulu. Yang mana dulu? Yang satu boleh, yang kedua, tiga-tiganya bagusnya dilihat. Yang minimal 1 dan 3 ya. Kalau misalnya 1 dan 3 lah. Video yang 1 dan 3. Iya. Ini boleh, ini boleh. Sama aja sih. Boleh dicatat di buku ya, kalau yang penting. Tapi nanti diulas lagi. Kira-kira apa itu alat pembayaran non tunai apa ya? Kalau enggak apa aja yang paling gampang? Coba sebutkan alat pembayaran non tunai yang adik ketahui apa aja? Dana. Dana, ya pakai dana, betul ya. M-banking, ya betul. Deposito, bukan deposito. Hah? Ada pak? Coba lihat. Kalau itu paling giro namanya. Ya, giro. Giro deposito. Giro bukan deposito. Kalau deposito itu menabung. Ya, siapa namanya?
Apid, nabung Pid. Jadi deposito tuh begini, Apid nih nabung, tapi nggak diambil-ambil sampai sekian tahun tetap, misalnya setahun paling pendek, ya. Itu biasanya dikasih dalam bank itu bunganya lebih besar. Misalnya kalau nabung itu nggak dikasih bunga, kalau deposito dikasih biasanya 1% atau 0,5, tergantung pihak banknya. Ya, kalau membutuhkan dia pasti besar. Supaya apa? Besar kalau bunganya besar. Supaya orangnya mau menabung. Ya, sekarang kalau kita lihat secara fisiknya itu basisnya itu alat pembayaran tunai itu dibagi dalam 3 ya. Bapak perhatikan, pertama berbasis kertas nih. Alat pembayaran non tunai. Mana tadi itu? Di sini ya. Pertama ini ada berbasis kertas. Kertas ini apa aja sih? Pertama itu cek. Oh, yang video pertama itu ada contohnya di video pertama itu. Ada cek, kemudian ada giro, kemudian ada nota debit, kemudian ya biliet giro boleh sama itu ya. Nota kredit di sini, ini atau biliet giro ya. Sini. Ini dalam perbankan Bapak juga nggak menguasai nih. Tahu, kalau cek tahu lah, giro tahu, nota debit, nota kredit nanti dijelaskan ya. Kalau di sini cek, ya ini biasanya para pebisnis biasanya nggak mau pakai uang tunai itu. Kalau udah skalanya besar usaha itu nggak pakai uang recehan gitu. Mesti cek itu adalah pembayaran non tunai berbasis kertas dalam surat perintah pencairan dana nasabah. Jadi bisa dicairkan. Kertas itu kita tukarkan di bank mana ya yang bisa mencairkan, kan ada itu perintahnya. Tapi cek itu adalah surat perintah memberikan uang lah, tunai gitu, tapi dalam bentuknya kertas lembar, itu ya. Memang baiknya ada contoh, tapi sekarang bisa kalian lihat di contoh cek itu mudah di handphone ya. Jadi bisa ngelihat persis seperti yang nampak kalian lihat asli gitu. Jadi zaman sekarang mudah ngelihat di handphone. Kemudian ada giro nih, yang berbasis kertas, alat pembayaran non tunai itu giro. Giro ini sama seperti cek, tapi bedanya punya tabungan adik-adiknya, ya. Jadi pindahin nih, Bapak ini punya duit nih di rekening ya, Bank BRI nih sini. Dipindahin ke Apid ya, ke Apid. Apidnya harus punya rekening. Kalau nggak punya rekening, nggak bisa, ya gitu. Jadi lain cek, kasih ke Apid bisa. Jadi kalau cek siapa aja, maksudnya langsung. Kartu debit hampir sama penggunaannya, cuman bedanya itu kalau kartu debit uangnya harus diisi oleh kita sendiri, bukan dari bank, tabungan lah ya gitu. Contoh kamu nabung di BRI nih, ya 100.000 per bulan lama-lama sampai 10 juta. Ini berarti kartu ATM, biasanya setiap bank itu kalau buka rekening ada ATM-nya. Semua bank hampir ya, kecuali bank BPR lah ya, nggak ada ATM-nya. Kalau semua bank konvensional, bank-bank besar itu setiap membuka rekening itu pasti ada ATM-nya. Nah, dan berbasis server. Kalau server ya internet ya. Jadi mainnya di internet, seperti kayak GoPay itu kan bukan kartu ya. Terus apa lagi tuh yang bukan kartu tadi itu disebutin? Dana ya. Ya, Dana itu kan
tidak ada kartunya, adanya di aplikasi internet ya, Maya ya, di situ. Namanya itu berbasis server. Atau perusahaan juga bisa, tapi untuk pribadi juga banyak ya. Jadi penggunaan kartu debit itu justru banyak digunakan sekarang untuk berbagai macam pembayaran nih ya, untuk digunakan untuk berbagai macam transaksi. Udah ada GoPay ya, itu beli beli makanan itu pakai itu ya, pakai GoPay. Jadi makanan itu bisa langsung datang ke rumah kalau udah dibayar, tapi ya pakai ya rekening lagi kan cepet. Jadi klik, udah nanti tinggal berapa menit makanan udah datang. Kalian tinggal duduk aja santai nungguin ya. Ya itu dari kemajuan teknologi ya, informasi bisa sampai ke situ. Jadi ya itu ya, jadi ini buat tambahan adik-adik ini demikian ya. Jadi kita harus pandai berhemat. Ini nanti akan dibahas yaitu dalam kebaikan dan keburukan dari transaksi alat pembayaran tunai itu. Ada yang sempat tadi Bapak tanya nih, yang sempat melihat video tadi, keburukannya apa ya dari transaksi pembayaran tunai? Ya, untuk memantapkan materi akan diberikan soal uraian ya. Nanti ditulisnya di buku aja, tapi di foto aja boleh ya, biar cepat. Silakan di ini nih, sekalian dibagiin aja ya ke temen. Kan ada grupnya ya. Nah, yang tidak, ya enggak. Sebutkan contoh alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Jadi ada dua nih, tunai dan non tunai. Apa yang dimaksud alat pembayaran tunai? Look in your eyes and I can see a life together. Standing by you and I think I want to forever. And after all that's come and gone through all the years, and you never looked so beautiful. If love is going away. Bapak akhiri ya. Apabila ada tutur kata yang tidak baik, Bapak mohon maaf, dan sikap juga barangkali kurang menyenangkan, Bapak mohon maaf. Bapak, dan untuk berikutnya ya, besok itu kita masih pembahasan alat pembayaran tunai dengan berbagai macam kasus gitu ya. Awal besok kita bahas dulu, kemudian kita diberi soal kelompok. Tapi duduknya berkelompok ya besok. Itu. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berdoa dulu ya sebelum. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa bertemu lagi pada pertemuan kedua pada materi alat pembayaran non tunai. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan
doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Akan dibuka diskusi ya. Jadi Bapak hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelompok 1 nomor 1 gabung. Sok. Yang satu mana? Yang tadi disebut Bapak ya. We go to heaven, oh, forever. Let's start our life. Analisis ya. Jadi akan dibagikan lembar kerja peserta didik ya. LKPD per kelompok, nanti silakan didiskusikan ya. Bapak review ulang ya. Jadi alat pembayaran itu Bapak ingatkan ada 2. Pertama ini ada tunai. Ya, sini alat pembayaran. Dan ada non tunai. Ini jadi kalau untuk tunai, Bapak yakin udah pada paham semua ya untuk uang tunai karena dipakai setiap hari oleh kalian. Bapak juga masih pakai uang tunai banyaknya, kecuali kegiatan tertentu, misalnya kalau karena Bapak punya usaha untuk transfer beli gas itu pakai non tunai ya, transfer. Jadi tidak bayar, kita bawa uang ke sana tapi kirim via cashless namanya ya. Itu kalau di Pertamina kita tuh bayar ke apa namanya, ke agennya itu pakai cashless, istilahnya aplikasi dari Bank Mandiri. Oke, sekarang kita yang non tunai. Kemarin itu ada beberapa apa namanya jenis atau pertama dari kertas ya. Kita kertas itu, kemudian apa lagi? Kartu ya. Kartu dan uang elektronik, e-money ya. Ini uang. Itu berisi ya, contohnya tuh BRI itu berisi. Terus berbasis seluler ya, atau internet. Apa ini contohnya? Handphone, misalnya punya rekening Bank Mandiri. Nah kita nih mau transfer, ya mau bayar listrik, mau beli pulsa, bisa bayar di dalam mobile banking tadi. Tapi akunnya itu dari Bank Mandiri. Ya, jadi mudah. Coba bayangin kalau kalian malam-malam nih, misalnya lagi internetan ya, habis kuotanya. Itu kan harus cepat itu tindakannya. Kalau tidak, nggak jalan. Nah itu bisa beli, kalau kita punya mobile banking, beli pulsa, cepat. Oke. Ya sampai kemarin nih penguatan ini, apakah ada yang tanyakan? Ya kalau uang non tunai, alat pembayaran tunai, cek, giro, nota debit, ini biasanya pengusaha. Ingat-ingat. Jadi kalau kalian nanti jadi pengusaha, transaksinya besar, jumlahnya pasti pakainya ini yang lebih efektif, atau juga bisa mobile banking ya. Mengamankan dari hacker itu. Jadi kalian kalau punya ATM atau kartu kredit diganti terus itu passwordnya, itu memang demikian aturannya. Kalau enggak kamu bisa dibobol. Ya, kalau dibobolnya cuma 100-200, mending kalau ratusan juta, miliar habis ya sekejap. Itu kan hitungan detik juga. Together, let's grow
standing right in front of me, and we could weather every high. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have it hope forever, let's start our life together. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have it hope forever. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami nomor 1, ciri-ciri isi kartu debit. Pertama, terhubung langsung dengan rekening bank atau pemegang kartu. Yang kedua, tidak memerlukan pembayaran bunga. Yang ketiga, tidak melibatkan utang. Cara penggunaan dalam sistem pembayaran kartu debit: digesek pada mesin EDC, lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbitnya ya, istilahnya bank mana itu ada di situ. Jadi kemudian ada magnetiknya ya, jadi semuanya sudah nggak jadi beli ya gitu. Makanya kita itu kalau mau ngambil barang harus apa? Harus lihat dulu, ingat-ingat saldonya, jangan sampai bayar nggak ada duitnya, malu nantinya ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait kelompok 3 cek. Ciri-cirinya umumnya dari atas berisi jumlah uang, nama penerima, tanggal keberangkatan, dan penggunaan dalam pembayarannya, menulis nama penerima, jumlah uang yang ada salah. Yang ada seperti jaringan yang valid dan bernilai pembayaran yang tersebut. Jika pengamanannya masih mengancam para untuk mereka serta untuk perlindungan keamanan yang Oke, ada yang lain mau melengkapi? Apa sama? Ya, sangat sederhana kalau cek itu memang sangat sederhana. Kertas ini kalau ibarat lembar ceknya itu sudah ada, tinggal untuk siapa gitu ya. Nah, tangan udah keluar itu uangnya dikasihkan, orang tersebut mencarikan di bank yang telah disepakati oleh penerbit cek. Jadi boleh di bank mana aja juga, tapi sudah ada kerjasamanya ya. Jadi cek itu begitu. Apalagi yang tempat penerbit. Kembali Bapak simpulkan ya, alat pembayaran tunai itu sangat dibutuhkan di masa ini, walaupun ada keterbatasan tadi, keterbatasan perangkat sinyal, terminal pembayaran juga bisa terbatas, juga para penggunanya ini. Penggunanya kalau yang sudah manula berbahaya ini. Apa yang salah banyaknya? Jadi uang alat pembayaran non tunai itu Bapak tegaskan kembali sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat maju, karena beberapa kemudahan yang dimiliki. Pertama tadi ya, cepat, dimanapun bisa cepat. Jadi hemat cepat, hemat biaya, hemat waktu. Hemat waktunya ini nggak bisa dibeli. Jadi itulah ya. Jadi alat pembayaran non tunai itu sangat dibutuhkan pada saat sekarang. Nah, ada yang tanyakan sebelum Bapak tutup? Kalau tidak ada, ya Bapak kurang lebihnya mohon maaf ya, dan terima kasih atas pembelajaran ini. Adik-adik semuanya berantusias dalam belajar dan bersemangat, itu sangat baik sekali. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.